wajah mungkin bisa yang mirip ayah, mirip ibu, oke-oke aja gitu. Nggak mirip tetangga. Nggak. Kalau tidak ada yang sempurna ya, gitu loh. Betul, setuju. Tidak ada yang sempurna dari pengajaran orang tua kita, dan kita bisa ambil yang positifnya. Gitu, saya ambil yang positif. Jadi ada kekurangannya. Saya kebetulan dari Ya, KB listener, nah ya memang dari versi kita nih menyesalkan kejadian yang sedang terjadi di dua artis tersebut. Tadi Gugus mau cerita tentang tawakal nih. Kenapa memang tawakalnya nih kita harus diutamakan juga gitu ya. Tadi spiritual ya. Jadi memang kenapa mesti menjadi satu indikator juga gitu ya, walaupun yang spiritualnya yang betul-betul ini ya, sekarang banyak juga tuh rajin sholat tapi tetap aja rajin ibadah tapi tetap aja. Sebetulnya lebih ke pemaknaan ya, pemaknaan terhadap esensi dari spiritualitas itu sendiri. Tadi versi lo gimana, Gus? Kalau yang versi gua tadi ininya yang berhubungan dengan tawakalnya itu, ini kan berhubungan sama agama. Gitu. Tadi gua hubungin sama, gua tadi nggak ngomongin ini ya, buat budaya suatu daerah atau suku gitu ya. Karena ini di Indonesia ini kan bermacam-macam orang nih, suku gitu kan. Kalau gua perhatiin sama dari kacamata gua, kalau gua bukan perhatiin ya, istilahnya apa sih? Dari pemikiran gua sama gua perhatiin, emang ada daerah-daerah tertentu di Indonesia itu kalau istilahnya keras ya, entah itu omongan, entah itu perbuatan, walaupun di lingkup keluarga itu dianggap biasa, dianggap biasa gitu, dianggap biasa, sampai yang paling parah mukul pun itu dianggap biasa gitu kan. Kalau gue pribadi ini kan, kalau gue kan ini sukunya Jawa gitu ya, sukunya Jawa. Kalau di gua sendiri itu, kita ngomong kencang aja kedengeran tangga itu kan istilahnya saru, nggak bagus lah gitu. Lo kalau Jawa saru. Ini Jawa bohong kayaknya, Pi. Udah Betawinya udah kencang. Jangan Betawinya ya, orang lain di Jakarta nih. Ya tapi pakem-pakemnya masih inilah, masih ada pakem-pakemnya lah kan. karena bokap sama nyokap kan emang asli Jawa. Kalau gue emang kelahiran sini. Cuma tetap nilai-nilai kayak begitu tuh emang di keluarga tuh tetap ada gitu. Jangankan perbuatan yang istilahnya kayak kasar sama saudara tuh gimana, sama orang aja gitu kita nggak boleh gitu. Saru bener kan? Iya. Istilahnya saru gitu. Cuma kan makanya gue bilang kalau di daerah tertentu kan hal yang gitu wajar gitu loh. Dianggap wajar gitu, karena ada anggapan ketika terjadi begitu rame terus selesai udah lupa gitu. Kalau itu zaman ini ya, ini tidak ini ya, tapi kalau itu zaman lawakan Sri Mulat tuh. Habis berantem. Nah makanya. Baik, itu mah sekarang nggak ada. Enggak, makanya gue bilang kalau itu yang jadi remnya itu, makanya berhubungan sama yang tawakal tadi gitu loh. Bener ya? Kalau orang yang punya budaya begitu nggak punya rem, ya mungkin kejadian itu yang kayak tadi itu dianggap wajar gitu. Ya nggak wajar.
Itu. Nah ini ya. Makanya kan kalau kata Ustadz, kalau kata Ustadz gue kan ada tuh kan kriteria kalau milih jodoh kan, bukan cantiknya kalau cewek nih, kalau cewek kan bukan cantiknya atau gimana kan, tetap poin yang utama tuh agama, yang diutamain itu gitu loh. Cuma gue nggak tahu ya kalau dari kasus ini, kalau gue lihat sih ya mungkin ini tadi pas gue lagi jemput istri ini kebetulan lagi nyetel ini nih dia nih, mantau perkembangan berita itu tuh. Wah, infotainment. Gue dengar dikit-dikit itu dia sebenarnya dari secara ekonomi ya itu bukan orang susah itu yang laki. Jadi bukan orang susah, dia tuh merantau ke sini, gue jadi tahu ya. Padahal tadi bilangnya nggak tahu ya, Pi. Iya. Kagak ngikut. Ini gara-gara bohong doang nih. Bukan gara-gara ya di sebelah ada yang mantau, gimana masa kita nggak ini. Kita dengerin aja nih lah. Kebetulan ini nanti temanya kayak begini nih Bu, gue bilang gitu. Nah dari sekilas yang tadi gue denger tuh begitu. Dari hal-hal keluarganya juga bagus sebenarnya. Keluarganya bagus, cuman kan kita nggak tahu. Kan makanya gue bilang mungkin covernya aja kelihatan bagus gitu kan. Kan makanya gue bilang mungkin dari budaya atau didikan keluarganya kan kita nggak tahu. Makanya benar tadi. Keluarganya bagus. Bagus dalam artian ekonominya bagus. Ekonomi bagus. Ya, ini bukan orang susah gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu secara detail dalamnya gimana mereka mendidik anak itu dari kecil sampai gede kan, gitu kita nggak tahu. Benar ya kan? Ini cukup ini sih ya, artinya cukup dalam juga nih kalau kita mengulas sebetulnya ya dari latar belakang. Nah, biar ini ya, biar kita sama-sama refleksi di diri kita gitu ya, bukan pijit-pijitan gitu ya, tapi lebih kepada Opi sama ini nih Gugus, dulu ada nggak yang tidak disukai gitu ya di masa anak yang tidak ingin dibawa ketika kita sudah menjadi parents? Dari siapa dulu? Iya dong, dari stimulus masa lalu. Dari lo dulu kali ya. Kecil. Dari host dulu lah, dari host dulu. Emang lo bukan host? Gimana sih lo? Host utama. Ya, gini ya. Host utama. Ini kalau gue kan host seret. Kalau kita balik ke teori ya. Teori Maurice Messi itu sendiri, kita punya 3 tahapan dalam masa kanak-kanak yang krusial banget sebetulnya ya. Dan ini gue cukup berderai air mata ketika gue baru baca teori ini tuh udah 40-an lah malah gitu ya. Ternyata itu sangat efek sekali, sangat berdampak kepada anak-anak ketika di usia 0 sampai 7 tahun. Itu fasenya tuh imprint. Jadi kayak spons gitu ya, apapun diserap gitu tanpa disadari, udah masuk langsung ke dalam memori gitu ya, tanpa disadari alam bawah sadarnya tuh menerima secara keseluruhan. Jadi kalau ada anak tantrum gitu ya, shock karena situasi, suara keras misal segala macam tuh tanpa sadar tuh sudah masuk gitu loh. Kalau ketika sudah beranjak itu dengar suara keras takutan misalnya gitu ya. Nah, terus 7 sampai 14 tahun tuh udah mulai masuk masa kita modeling tuh, jadi kita ngelihat komparasi ya. Orang tuaku sama guruku lebih bagus guruku nih gitu. Superhero yang ini nih yang aku pengen gitu ya. Kenapa ya kok nggak di keluargaku nggak ada superhero seperti ini gitu ya. Udah mulai seperti itu. Nah, sudah masuk ke 14 sampai 21 tahun ya, itu sudah masuk ke sosialisasi lah gitu ya. Lebih kepada dia sudah menyatakan ini loh jati diri gue gitu loh. Yang sangat menyedihkan itu di 0 sampai 14 tahun nih gitu ya, kita punya masa-masa yang emas sebetulnya,
hanya karena tidak ada sekolah orang tua gitu ya, dan orang tua cenderung membawa masa lalunya menjadi orang tua lagi gitu ya, tidak memutus, akhirnya melukai gitu ya, melukai masa emas ini. Kita perlu memaafkan masa lalu kita gitu ya, dan itu sudah gue lakuin. Tapi gue sempat ada masa gue nggak bisa ngomong di depan publik gitu ya, karena parenting zaman dulu itu anak itu harus nurut apa yang disampaikan orang tua tanpa alasan, ya enggak, pokoknya lo ngikut aja, gini gitu ya, harus ikut gitu ya, harus nurut. Nah itu ternyata melukai gue pada saat itu ya. Jadi gue kalau mau ngomongin bahasanya ya, bahasa kalbu atau jeroan tuh sampai gagap-gagap gitu, nggak bisa. Nah ini masa ini yang memang kita perlu maafkan gitu ya. Kalau tidak kita maafkan, maka akan berlanjut tersimpan terus gitu ya, tersimpan terus sehingga akan menyulitkan ketika kita mengalami situasi yang sama dengan kondisi kita. Maka yang kita lakukan justru itu gitu ya, justru tindakan-tindakan yang kita dulunya tidak sukai. Itu kalau ngikutin teorinya Gus. Jadi gue pernah ada masa yang gue nggak bisa ngomongin perasaan gue gitu ya. Sampai sekarang pun masih mengalami kesulitan yang, jadi belum mengalami kesempurnaan dalam berbicara dari hati. Tapi memang karena gue mengakui dan gue memaafkan, maka gue merasa ada progres gitu ya. Progres walaupun di usia yang udah ini ya, mature ya. Jadi ada progres. Oh, gue mulai bisa menata, merilis kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kita memang mesti memutus sesuatu yang tidak menyenangkan di masa-masa kanak-kanak kita untuk menjadi kalau bisa merevisi ya cara kita, entah itu berkomunikasi dengan anak ataupun treatment punishment untuk anak-anak kita gitu. Berdasarkan teori ini dan harus dijalankan. Kalau lo gimana, Pi? Ada satu yang memang lo ingin ubah gitu ya ketika lo jadi parent, atau akhirnya kan ada yang ini ya, ada yang lu mirip banget sih sama nyokap lo gitu ya, lu mirip banget sama bokap lo gitu ya, padahal kemiripan atau itu kemiripan yang disampaikan tuh sebetulnya sesuatu yang kita nggak kepinginan gitu ya. Tricky banget ya jadinya. Waduh, kita ngomongin diri kita. Wah, menurut aku gitu ya, kalau kemiripan dari wajah mungkin bisa ya, mirip ayah, mirip ibu, oke aja gitu. Nggak mirip tetangga. Enggak. Kalau tidak ada yang sempurna ya. Begitu. Tidak ada yang sempurna dari pengajaran orang tua kita, dan kita bisa ambil yang positifnya. Gitu, saya ambil yang positif. Jadi ada kekurangannya. Saya kebetulan dari keluarga yang ayah saya tuh keras gitu. Didik saya keras gitu ya. Biarpun saya dengan saudara, dengan adik yaitu perempuan, tapi kita dididik keras. Tapi kita nggak langsung tuh membenci atau gimana ya, enggak, memang ayah mempunyai watak seperti itu. Gitu. Ya kan, accepting ya, jadinya kita menerima. Ya, betul. Kan itu jadi releasement. Yes. Jadi kita menerimanya, jadi kita nggak menjadikan suatu dendam gitu, nggak ada gitu. Alhamdulillah nggak ada. Dan dari ibu juga yang mempunyai sifat yang pemaaf gitu, dia balance ya. Ya, balance. Bisa melihat tengah-tengahnya itu akan seperti apa gitu ya. Mungkin ketegasan dan sifat maafkan gitu ya, kebaikan dari kedua orang tua tuh akhirnya bisa diambil titik tengahnya gitu ya. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya. Oh, nanti kalau misalkan memang ada yang tidak baiknya, misalkan kita jadi
karena ayah terlalu keras, jadi kita untuk mengungkapkan keinginan kita takut gitu ya. Karena belum omong belum apa dia langsung udah wah kita langsung mengkerut dulu udah ketakutan, Pelintir kumis. udah mengkerut dulu. Nah itu kita ubah lah besok nanti kalau aku jadi orang tua nggak seperti itu, kayak gitu. Seperti itu paling gitu. Oh, thumbs up. Gugus speechless. Tapi ini baru aja 2 minggu yang lalu ya. Kalau perempuan aku namanya lebih banyak membekas gitu loh. Karena kan perempuan enggak juga mikirnya pakai ini perasaan gitu. Enggak Gus, kalau secara teori dan ini kan udah dilakukan survei dan ini orang-orang psikolog semua nih yang ini ya bikin satu teori tersebut. Sangat melukai sebetulnya. Cuman memang kalau laki-laki kan cenderung tidak ingin mengekspresikan kan, atau menyatakan, tetapi akan berbuah kepada perilaku gitu, perilaku yang bisa jadi di luar mengadopsi hal itu gitu. Tapi jangan-jangan risetnya salah kali. Apa? Kok bisa risetnya salah, orang dia diakui tentunya. Gawat loh. Nih, kalau di tempat gua nih, di lingkungan gua, ini rata-rata dididiknya keras ini nih. Bukan di gua aja, karena lingkungan gua tuh lingkungan rata-rata tentara ininya. Tapi yang gua lihat ini kawan-kawan gua nih, ini apa ya? Dari gaya hidupnya atau perilaku lah sama ke sesama gitu loh, ke temen lah, ke ini. Kalau gue lihat secara general kok nggak ada yang aneh ya, istilahnya wajar-wajar aja gitu loh. Nggak ada yang sampai, apalagi ke perempuan kayak begitu. Kalau gue lihat selama di sini ya, di lingkungan gue nih, karena gue kan udah lama nih di lingkungan ini, dari kecil sampai semuda ini. Ini gue lihat nggak ada yang aneh-aneh. Ya mungkin satu, kalau secara perbandingan, gue nih di lingkungan ini dari berapa berapa keluarga gitu, rata-rata dulunya tuh tentara, dididiknya keras semua. Gue juga ngerasain itu. Kalau dibilangin susah itu, kalau nggak kopel terus sepatu tentara tuh ke kepala mah itu udah biasa. Cuma kalau gue lihat nih, kalau gue lihat temen-temen gue tuh nggak ada yang aneh-aneh, beneran. Nggak ada yang aneh-aneh. Prinsipnya karena accepting, karena menerima, gitu ya, menerima. Oh, memang itu yang kalau bahasa ini ya, quote-unquote pantas gue terima gitu sebagai anak gitu. Jadi itu merasa ya udah itu prinsip dari parents gitu ya yang harus dilakukan gitu. Makanya ya. Gue bilang apa mungkin ada hubungannya sama beda gender gitu loh. Ini kalau gue cerita ini, dulu temen gue aja tuh lagi kelas berapa ya, masih SD atau SMP gitu. Itu ketahuan nyolong duit itu diikat di pohon belimbing, itu digebukin sama bapaknya itu. Tapi iya, itu sampai kayak begitu, diikat di pohon, digebukin itu. Ini supaya jerah ya. Iya. Tapi gue lihat anaknya buktinya sekarang ya secara ini sukses orangnya, sama ya perilakunya juga nggak aneh-aneh gitu. Nggak ada yang sampai smackdown perempuan gitu, nggak ada. Bukan perempuan aja loh, maksudnya kan ini lebih kepada bagaimana menyikapi, merespon ya. Nah ini karena memang RT-nya rumah tangga ya, jadi kita memang lihat situ. Cuman kalau secara teori yang tadi di Morris Pesci, yaitu secara
kitanya bersikap terhadap situasi di lingkungan kita secara general tuh akan ada kaitannya dengan masa lalu kita gitu. Tapi memang kalau sudah releasement, makanya penting kita untuk ngerilis ya. Kayak tadi kan Ovi bilang ya, udah kita memaafkan gitu ya. Kita melihat itu sebagai kita tetap respect. Nah, itu ada pelepasan dan ada releasement. Nah, ini yang sebetulnya perlu setiap orang tuh punya gitu ya. Ketika dalam situasi yang tidak menyenangkan, maka gimana nih cara ngerilisnya gitu ya. Forgive. Nah, yang paling nyaman memang memaafkan gitu ya. Kalau udah memaafkan itu lepas tuh. Oh, berarti tapi kalau masih ada ganjelan, itu akan terus berulang. Berarti ininya lebih cenderungnya ke forgive gitu ya. Walaupun dulu kan ngedidiknya secara ala-ala militer gitu kan. Kayaknya kalau zaman kita mungkin accepting gitu. Ya udah gitu, memang orang tua gue seperti itu gitu loh. Kayaknya ya. Makanya gue bilang kalau di lingkungan gue kan itu rata-rata tentara gitu kan. Itu rata-rata ngedidiknya keras. Kalau kayak Kopel, Batu Abri, melayang itu udah biasa gitu. Tapi emang kalau gue lihat emang banyak nilai plusnya sih. Jadi kalau gue lihat temen gue tuh nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Sampai alhamdulillah sekarang, ya. Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya, oke. KB listener, ini sebetulnya memang uraiannya akan panjang sekali ketika kita masuk ke dalam fase kekerasan dalam diri kita, apalagi ini sekarang KDRT ya. Kalau dikatakan KDRT artinya memang skup yang merasa dikuasai gitu ya. Terlepas tidak hanya gender laki-laki gitu, tetapi perempuan juga bisa melakukan KDRT gitu ya secara physically kepada pasangannya. Nah, yang perlu kita lakukan itu memang kita menyadari ada sesuatu yang reaksi yang berlebih dalam diri kita gitu ya. Kalau memang ada reaksi yang berlebih dalam diri kita, maka coba dirilis gitu ya. Coba dirilis agar tidak menyakiti sekitar kita. Dan kalau memang salah, Mbok, ya terima toh bahwa kita salah dan mari kita uraikan gitu ya, memaafkan diri kita dan tentu saja menyamankan sekitar kita. Gitu ya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi nih dengan Jeng Opi di serial karena ternyata Jeng Opi ini punya banyak misteri. Dan nanti kita akan undang lagi Mantik ya untuk dapat ngobrol bareng dari sisi sense kalau dibilang sensingnya ya. Karena Mantik bisa juga berinteraksi dengan dunia gaib. Kenal kan ya Mantik ya? Ya wes, oke, kalau gitu boleh ya Opi satu penguatan deh. Kalau menurut Opi itu bagaimana sebaiknya hubungan pasangan dalam rumah tangga nih? Apa ya? Saling terima lah, saling menerima. Saling menerima ya. Saling menerima. Itu aja. Kalau lo gimana, Gus? Kalau saling nerima, enakan bini lah, nerima duit. Ketawa lah kedengeran. Nerima duit, nerima apa ya? Kunci rumah enak, takut ditimpuk. Apa Gus? Ya kalau gue sih ya saling mengerti aja sih, intinya itu aja sebenarnya, saling mengerti. Kan kalau saling ngerti tuh enak tuh, kalau lagi nggak ada ya ngerti gitu. Berarti tadi saling nerimanya diralat ya? Iya, harusnya saling ngerti gitu. Lagi nggak ada dulu. Ya udah ngerti. Itu kayak enakan Gus tuh. Jadi bagian makan daging nih, aduh lagi nggak ada, Bu, ngerti. Jadi makannya
garam dulu zaman dulu garam pakai kelapa. Sepiring berdua gitu ya, romantis banget. Padahal emang paling ngerti lagi nggak ada gitu ya. ngerti kagak ada. Ya itu Bu, intinya sih saling ngerti aja gitu. Kan ngerti luas gitu. Ya sebenarnya kalau dari kacamata ini ya, di Islam kita bisa tetap menguatkan samarannya ya, sakinah mawaddah dan warahmah. Oke, kami listener bersyukur. Ya penuh syukur. Ya, kami listener tidak ada sekolah menjadi orang tua, maka yuk kita selalu mengevaluasi diri, mengkoreksi diri untuk tentu saja kebahagiaan keluarga kecil kita. Sampai berjumpa lagi di perbincangan kita di lain kesempatan di Kita Bicara Podcast. Sang bicara. Wow. Terima kasih ya Opi. Ya, sama-sama. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.